Rupiah sekarang sudah tembus Rp17.400. Ini bukan angka biasa. Ini level yang bikin banyak ekonom khawatir. Banyak yang bilang satu-satunya penyelamat kita adalah keputusan Bank Sentral Amerika. Tapi benarkah nasib ekonomi Indonesia benar-benar ada di tangan The Fed? Tonton sampai habis, karena jawabannya mungkin mengejutkan kamu. Mari kita lihat dulu kondisi ekonomi Indonesia sekarang. Rupiah berada di level Rp17.350 sampai Rp17.400 per dolar AS. Ini adalah level yang cukup dalam dan belum pulih sejak tekanan global menguat. Bank Indonesia sudah mempertahankan suku bunga di angka 4,75%. Dan itu sudah berlangsung selama 7 bulan berturut-turut tanpa perubahan. Artinya BI tidak punya banyak ruang gerak untuk turunkan suku bunga sendiri. Kalau BI turunkan suku bunga duluan, rupiah bisa makin tertekan. Di sisi lain, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2026 terus direvisi ke bawah. IMF memperkirakan pertumbuhan kita hanya akan menyentuh 5,0%. World Bank bahkan lebih pesimis dengan proyeksi hanya 4,7%. Ini jauh dari target optimistis yang sempat dicanangkan sebelumnya. Jadi pertanyaannya, siapa yang bisa membalikan situasi ini? Banyak analis menunjuk satu nama, The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika The Fed menurunkan suku bunga, imbal hasil aset dolar AS ikut turun. Investor global mulai mencari return lebih tinggi di negara berkembang seperti Indonesia. Uang pun mengalir masuk, bukan keluar. Ini yang disebut mengurangi tekanan capital outflow. Ketika aliran modal masuk meningkat, permintaan rupiah ikut naik. Rupiah menguat, dan tekanan terhadap harga barang impor pun berkurang. Inflasi dari barang impor bisa lebih terkendali. Ini penting banget karena harga minyak global masih tinggi sampai sekarang. Biaya impor minyak yang mahal menekan daya beli masyarakat secara langsung. Jadi satu keputusan The Fed bisa memicu efek domino yang sangat besar buat Indonesia. Sekarang kita bicara skenario, apa yang mungkin terjadi di 2026. Ada dua jalur yang sedang diperhatikan para ekonom saat ini. Skenario pertama, The Fed pangkas suku bunga. The Fed memangkas Fed Funds Rate 1 kali, kemungkinan di akhir 2026. Dolar AS mulai melemah secara bertahap terhadap mata uang utama dunia. Rupiah punya ruang untuk menguat ke kisaran Rp16.800 sampai Rp17.200. Kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia mulai pulih. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa kembali menyentuh angka 5%. Konsumsi domestik ikut meningkat karena inflasi lebih terkendali. Ini skenario yang diharapkan banyak pelaku pasar dan pemerintah. Skenario kedua, The Fed bertahan, geopolitik memanas. The Fed memilih tahan suku bunga karena inflasi AS belum cukup turun. Ditambah ketegangan geopolitik global yang terus meningkat sepanjang tahun. Capital outflow dari negara berkembang termasuk Indonesia makin deras. Rupiah berisiko menembus level Rp18.000 per dolar AS. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa jatuh ke bawah 4,8%. Ini bukan angka kecil, di bawah 4,8% adalah sinyal perlambatan serius. Dunia usaha akan lebih berhati-hati. Investasi melambat, lapangan kerja ikut terdampak. Di tengah semua diskusi soal The Fed, ada hal penting yang sering terlewat. Indonesia tidak bisa hanya duduk dan menunggu keputusan dari Washington. Fed rate cut memang bisa jadi angin segar yang sangat dibutuhkan. Tapi itu bukan obat tunggal dan bukan jaminan pemulihan otomatis. Penyelamat sejati ekonomi Indonesia adalah sinergi kebijakan domestik yang kuat, reformasi struktural, efisiensi belanja negara, dan penguatan ekspor harus berjalan bersamaan. Kepercayaan investor lokal dan asing juga harus terus dijaga dengan kebijakan yang konsisten. Kalau kita hanya bergantung pada The Fed, kita menyerahkan kendali nasib kita ke pihak lain. Dan itu adalah risiko yang terlalu besar untuk ditanggung dalam jangka panjang. Jadi, apakah The Fed adalah penyelamat ekonomi Indonesia? Jawabannya, sebagian besar ya, tapi tidak sepenuhnya. Penurunan suku bunga The Fed bisa memberi ruang napas yang sangat dibutuhkan. Tapi tanpa kebijakan domestik yang solid, ruang napas itu tidak akan bertahan lama. Kita butuh dua hal sekaligus, kondisi global yang mendukung dan kebijakan dalam negeri yang kuat. Itulah kombinasi yang bisa benar-benar menyelamatkan ekonomi Indonesia di 2026. Kalau konten ini bermanfaat, subscribe sekarang supaya kamu tidak ketinggalan update berikutnya. Tinggalkan komentar di bawah. Menurut kamu rupiah tahun ini bakal tembus Rp18.000 atau tidak? Share video ini ke teman-teman yang perlu tahu soal kondisi ekonomi kita sekarang.